Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Windia Pratiwi dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya akan merefleksi dan melaporkan kegiatan PPLK yang sudah saya lakukan. Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan atau PPLK merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa keguruan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan merupakan sarana pembekalan bagi mahasiswa keguruan sekaligus persiapan untuk menjadi tenaga kependidikan yang profesional. Praktik pengalaman lapangan kependidikan ini bertujuan untuk memberikan suatu pengalaman bagi mahasiswa tentang proses pembelajaran sekaligus kegiatan persekolahan lainnya sebagai bekal bagi mahasiswa untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional dan kompeten serta mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik dan atau tenaga kependidikan. Praktik pengalaman lapangan kependidikan dimulai sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020. Pelaksanaan kegiatan PPLK dilakukan secara bertahap, yaitu pertama, orientasi sekolah, 2. Penyusunan perangkat pembelajaran, 3. Pembuatan video pembelajaran, 4. Peer teaching pembelajaran daring, 5. Praktik pembelajaran, dan 6. Penyusunan laporan. Selanjutnya yaitu orientasi sekolah. Orientasi sekolah yang dimaksud dalam kegiatan PPLK ini adalah kegiatan pengenalan sekolah dengan memperhatikan kondisi fisik sekolah maupun perkembangan pembelajarannya. Pada tanggal 5 Oktober 2020, saya sebagai praktikan melakukan kegiatan PPLK dengan memilih SMP Negeri 33 Raksa untuk menjadi sekolah orientasi pada tahap 1. Kegiatan orientasi sekolah tersebut diawali dengan memberikan surat izin observasi, lalu penyusunan instrumen wawancara, serta pembuatan video. Adapun kelebihan dari video tersebut yaitu video profil dapat digunakan sebagai sarana promosi sekolah, lalu memiliki sifat yang interaktif dan tidak membosankan karena memiliki tampilan yang menarik dan berdurasi pendek. 3. Video profil lebih fleksibel karena dapat ditemukan dan dilihat di media online dimanapun dan kapanpun. Lalu audio dalam video sudah bagus dan jelas. Yang terakhir, narasi yang dibawakan menggunakan intonasi yang baik. Lalu di dalam video tersebut ada juga kekurangan. Yang pertama yaitu penggambaran gambar dalam video masih kurang baik karena pada beberapa scene terlihat bergerak kasar. Lalu sudut pengambilan gambar masih kurang baik. Tidak konsisten dalam ukuran dan format pengambilan gambar seperti foto dan video. Lalu terakhir, narasi masih kurang lengkap. Pada saat orientasi tersebut juga saya melakukan observasi sekolah mengenai potensi sekolah. Di antaranya SMP Negeri 33 Raksa sudah terakreditasi A. Selain itu, SMP Negeri 33 Raksa juga mendapatkan predikat juara 2 sebagai sekolah sehat se-Kabupaten Tangerang pada tahun 2018. Dan sekolah tersebut juga sudah melakukan program pemerintah yaitu Kurasaki atau Kurangi Sampah Sekolah Kita. SMP Negeri 33 Raksa juga memiliki lingkungan yang asri dan nyaman, dibuktikan dengan banyaknya pohon dan tumbuhan di lingkungan sekolah dan juga adanya beberapa saung atau gazebo untuk digunakan sebagai tempat membaca siswa. Selain itu, SMP Negeri 33 Raksa juga melakukan literasi membaca kitab suci sebelum melakukan pembelajaran yang diikuti oleh siswa dan guru. Dan juga SMP Negeri 33 Raksa sudah memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler dan masing-masing memiliki banyak prestasi. Selain itu juga saya melakukan observasi sekolah mengenai hal-hal yang harus ditingkatkan di SMP Negeri 33 Raksa. Di antaranya yaitu belum terdapat laboratorium komputer dan laboratorium IPA. Selain itu juga harus lebih memperhatikan fasilitas perpustakaan yang sudah ada dan membuat tempat wudhu perempuan dan laki-laki secara terpisah. Dan juga dari segi pembelajaran, di mana pembelajaran saat ini dilakukan secara daring.
guru harus dapat mengontrol perkembangan belajar siswa-siswanya dengan terus menjalin komunikasi dan juga memastikan bahwa penyampaian materi dapat diterima oleh siswa. Dari semua hal-hal yang perlu diperhatikan sebelumnya, saya sebagai praktikan memberikan saran untuk peningkatan mutu sekolah, di antaranya membuat fasilitas laboratorium komputer dan laboratorium IPA. Karena pada era zaman sekarang ini, fasilitas tersebut sangat penting dalam segi pembelajaran, termasuk laboratorium komputer, sangat dibutuhkan untuk sekarang ini. Selain membuat fasilitas baru, juga harus memperhatikan fasilitas yang sudah ada, misalnya perpustakaan. Perpustakaan yang sudah ada sekolah tersebut sangat tidak memberikan kenyamanan untuk yang ingin berkunjungnya. Dan juga dari segi pembelajaran, pada masa pandemi ini, guru harus membuat model serta media pembelajaran yang dapat dipahami oleh siswa dengan tetap memperhatikan hambatan-hambatan yang terjadi, sehingga semua siswa dapat mengaksesnya. Selanjutnya pada tanggal 12 sampai dengan 16 Oktober 2020, mahasiswa melakukan kegiatan PPLK tahap kedua, yaitu penyusunan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang disusun diantaranya yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD, Bahan Ajar, Media Pembelajaran, lalu Evaluasi dan Instrumen Penilaian. Karena adanya pandemi COVID-19, maka PPLK dapat dilakukan dengan 3 alternatif. Dari 3 alternatif tersebut, saya menggunakan alternatif 2, yaitu sebagai guru kunjung bagi siswa yang bersekolah di SMP Negeri 33 Raksa. Sebelum menyusun perangkat pembelajaran, perlu diketahui dahulu materi dan kompetensi dasar yang akan disampaikan pada minggu tahap praktik pembelajaran, dengan bertanya kepada guru dari siswa yang ingin dikunjungi. Dan kompetensi dasar di SMP Negeri 33 Raksa adalah KD 3.5 dan 4.5, yaitu menjelaskan transformasi geometri refleksi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri atau refleksi, di mana rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat menggunakan sistem pembelajaran luring, yang di dalamnya terdapat kegiatan pembuka seperti mengucap salam, berdoa, apersepsi, tujuan pembelajaran, dan juga kegiatan intinya seperti siswa menyimak video pembelajaran, pengerjaan LKPD, presentasi hasil LKPD-nya. Selain itu juga ada kegiatan penutup seperti melakukan tes evaluasi, merefleksi kegiatan pembelajaran, doa penutup, dan salam. Untuk LKPD yang dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan menggunakan indikator 5M, yaitu mengamati, menanya, menggali informasi, menalar, dan menyajikan. Bahan ajar yang dibuat sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Dan di dalam bahan ajar juga terdapat petunjuk penggunaan alat peraga yang digunakan. Alat peraga yang digunakan itu papan koordinat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan siswa untuk membantu menemukan rumus, dan juga video pembelajaran digunakan sebagai media pembelajaran untuk siswa lebih memahami materi pembelajaran. Setelah itu, evaluasi dan instrumen penilaian juga dibuat sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Adapun kelebihan dari penyusunan perangkat pembelajaran yang telah disusun, diantaranya yaitu yang pertama, RPP sudah menunjukkan pembelajaran yang aktif. 2. LKPD sudah menuntun siswa untuk menemukan rumus, sehingga siswa akan lebih mudah memahami materinya. 3. Menggunakan alat peraga. Dan kekurangan dari penyusunan perangkat pembelajaran diantaranya yang pertama, materi masih kurang lengkap di dalam modul. 2. Soal evaluasi tidak menunjukkan soal hot. Selanjutnya, pada tanggal 19 sampai 23 Oktober 2020, mahasiswa melakukan kegiatan PPLK tahap 3, yaitu merancang pembuatan video pembelajaran yang akan digunakan sebagai media pembelajaran, di mana video pembelajaran ini disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Di dalam video pembelajaran ini, saya menjelaskan materi dari refleksi, sifat-sifat refleksi, contoh soal dari materi refleksi, lalu contoh penggunaan aplikasi GeoGebra untuk materi refleksi.
Video pembelajaran yang telah dibuat sebagai produk pada tahap 3 kegiatan PPLK memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari video pembelajaran tersebut diantaranya, yang pertama, visual yang menarik, yakni disertai dengan gambar dan animasi. 2. Audio jelas dengan intonasi yang tepat. 3. Materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 4. Menjelaskan materi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. 5. Memberikan contoh soal sehingga siswa akan lebih paham. Namun kekurangannya juga ada, yaitu diantaranya menggunakan contoh soal yang mudah. Lalu pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 2020, mahasiswa melakukan kegiatan PPLK pada tahap 4, yaitu peer teaching atau pembelajaran tutor sebaya. Peer teaching atau tutor sebaya merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan dengan cara memperdayakan kemampuan siswa yang memiliki daya serap yang tinggi, di mana kegiatan ini diawali dengan membagi menjadi 3 kelompok, dan masing-masing kelompok memiliki pembimbing yang berbeda-beda. Di dalam kelompok tersebut, semua mahasiswa melakukan peer teaching secara bergiliran. Peer teaching dilakukan secara daring, melalui Google Meet dan Google Classroom. Kegiatan peer teaching tersebut diawali dengan kegiatan pembuka, seperti guru menyampaikan salam, apersepsi, dan tujuan pembelajaran melalui Google Meet. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan inti, seperti siswa membaca bahan ajar, menyimak video pembelajaran, menyelesaikan lembar kerja peserta didik melalui Google Classroom, dan diakhiri dengan kegiatan penutup seperti mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya, merefleksi pembelajaran, menyampaikan materi selanjutnya, doa penutup, dan juga salam penutup di dalam Google Meet kembali. Setelah itu, siswa kembali ke Google Classroom untuk mengisi soal evaluasi sebagai bahan evaluasi dari materi yang sudah disampaikan oleh guru hari itu. Kelebihan dari peer teaching yang telah dilaksanakannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peer teaching yang dilakukan sudah interaktif, gaya mengajar sudah baik. Kekurangan dari peer teaching yang sudah dilakukan yaitu tidak membagi kelompok dalam pengerjaan LKPD-nya. Soal evaluasi tidak diselesaikan pada saat waktu pembelajaran hari itu juga. Selanjutnya, pada tanggal 2 sampai 6 November 2020, mahasiswa melakukan kegiatan tahap kelima, yaitu praktik pembelajaran dengan berbagai alternatif. Dengan memperhatikan kondisi dan keadaan di mana domisili saya masih berada di zona merah COVID-19, maka saya memilih alternatif 2 untuk melakukan praktik pembelajaran, di mana alternatif 2 tersebut diawali dengan memilih 3 orang siswa yang berada di sekitar rumah untuk dilakukan pendampingan belajar. Setelah itu, saya melakukan praktik pembelajaran di rumah saya secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu diantaranya menjaga jarak dan menggunakan masker. Kelebihan dari pelaksanaan praktik pembelajaran tersebut yaitu intonasi suara sudah baik, menggunakan alat peraga. Lalu kekurangannya dari kegiatan praktik pembelajaran itu adalah yang pertama, antusiasme siswa masih kurang. 2. Pemahaman materi prasyarat masih kurang dimengerti, sehingga materi refleksi yang didapatkan masih kurang dipahami secara keseluruhan oleh siswa. Dari kegiatan praktik pengalaman lapangan kependidikan atau PPLK yang sudah saya lakukan, mendapatkan beberapa pengalaman, yaitu bagaimana menjadi seorang guru yang profesional. Dimulai dari pembuatan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kerja peserta didik atau LKPD, media pembelajaran yang dapat mendukung, evaluasi, dan instrumen penilaian. Selain itu juga dari kegiatan PPLK ini saya dapat mengetahui bahwa karakteristik belajar siswa berbeda-beda, dan juga dapat mengenal bagaimana pembelajaran di suatu sekolah selama pandemi COVID-19 ataupun sebelum pandemi COVID-19. Selain itu juga dari kegiatan tersebut, saya sadar bahwa kemampuan literasi siswa di Indonesia cukup rendah. Karena itulah dibutuhkan guru atau pendidik yang mampu membangkitkan kemampuan literasi siswa. Berdasarkan pengalaman tersebut, beberapa hal yang harus saya tingkatkan adalah keterampilan dasar guru, yaitu keterampilan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dengan meningkatkan keterampilan
pedagogik, saya akan lebih mengerti dan mudah dalam berinteraksi dengan siswa. Keterampilan profesional akan membuat saya lebih menguasai materi dan media pembelajaran yang ada di sekolah. Keterampilan kepribadian akan membuat saya menjadi sosok guru yang berkarakter dan mampu menjadi teladan bagi siswa. Sedangkan keterampilan sosial mampu melatih saya untuk dapat berinteraksi dengan baik kepada masyarakat, sekolah, dan sebagainya. Selain itu, sebagai calon guru yang profesional ada hal-hal yang harus dilakukan. Di antaranya, harus meluruskan niat mengajar, membetulkan motivasi, mempelajari dan mendalami materi pelajaran, menerapkan materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari metode mengajar yang efektif, mempelajari kondisi dan latar belakang peserta didik, menganalisis karakteristik peserta didik, serta melatih diri untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mengajar dalam diri saya. Demikian kegiatan laporan dan refleksi dari kegiatan PPLK yang sudah saya lakukan kemarin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.